Halo, selamat datang di channel Low Space. Sesuai namanya, channel ini hadir untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia hukum atau yang ingin belajar hukum. Jadi, pastiin teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe Low Space untuk dapetin konten-konten menarik dari kami. Siapa yang tidak kenal dengan KFC ataupun McD? Banyak dari kita tentunya sangat mudah menemukan kedua fast food tersebut, karena kedua perusahaan waralaba tersebut telah mempunyai banyak gerai dan cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam perkembangannya, bisnis waralaba yang ditawarkan semakin beragam dan hal ini terkadang membuat kita kesulitan dalam memilih bisnis waralaba yang tepat. Padahal pemilihan suatu bisnis waralaba merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai calon pelaku usaha. Paling tidak, bisnis usahanya stabil dan berprospek, serta memiliki track record pewaralaba yang baik dan juga berpengalaman. So what gitu loh? Lalu, apa aja sih yang perlu kita perhatikan nih jika kita ingin membuka bisnis waralaba? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Tonton sampai habis ya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai waralaba atau biasa disebut franchise, kita akan membahas terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari waralaba atau franchise itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Jadi intinya waralaba merupakan perjanjian bisnis antar kedua belah pihak di mana pemilik merek memberikan izin untuk menggunakan merek, produk, dan operasional dari waralaba tersebut berdasarkan perjanjian waralaba. Kemudian biasanya dalam praktek waralaba ini terdapat beberapa pihak yang dikenal dalam waralaba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberi waralaba adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Kedua, penerima waralaba adalah orang atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Ketiga, pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Dan yang terakhir, penerima waralaba lanjutan adalah orang atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba tersebut. Selain itu, para pihak dalam penyelenggaraan waralaba juga dibedakan berdasarkan wilayahnya, yakni penyelenggara waralaba dalam negeri dan penyelenggara waralaba luar negeri. Misalnya McDonald's, KFC, Burger King, dan lain sebagainya. Jika kita ingin membuka bisnis waralaba, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pebisnis waralaba tersebut, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ciri khas usaha yang tidak mudah ditiru oleh usaha lain di bidang sejenis. Bisnis ini memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan, serta pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba tersebut. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan dan dapat dibuktikan oleh pemberi waralaba oleh usahanya yang telah dijalani paling tidak 5 tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usahanya. Syarat ini diperlukan untuk membuktikan bahwa bisnis masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa
yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, yaitu adanya standar secara tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama, atau Standard Operational Procedure antar setiap waralaba. Umumnya, penyedia waralaba akan memberikan pelatihan dalam kurun waktu tertentu secara gratis. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan dengan bimbingan dari pemberi waralaba. Mengenai usaha sejenis, dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba. Adanya dukungan yang berkesinambungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba, seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. Dan yang keenam, memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Kriteria tersebut sangat penting untuk dipenuhi untuk sebuah bisnis waralaba ya, karena apabila tidak dipenuhi, maka pewaralaba dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Kemudian kriteria penting lainnya yang perlu diperhatikan bagi kalian yang akan membuka usaha waralaba, yaitu mengecek legalitas perizinan usaha pemberi waralaba. Sebetulnya dalam melaksanakan kegiatan usaha waralaba kalian harus memiliki perizinan sebagai berikut. Pertama, pewaralaba harus mengakses oess.go.id dan mendaftarkan diri untuk memperoleh hak akses berupa username dan password yang berfungsi sebagai single access untuk mengurus perizinan lainnya. Setelah itu, pewaralaba wajib mengurus dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang pengurusannya melalui laman situs oss.go.id. NIB ini nantinya akan menunjukkan nomor KBLI, di mana untuk usaha waralaba harus memiliki KBLI 77400. Hasil penelusuran tim Lowspace untuk KBLI 77400 merupakan perizinan yang memiliki tingkat risiko rendah, sehingga hanya disyaratkan NIB saja, tidak diperlukan sertifikat standar. Setelah pewaralaba memiliki perizinan NIB dan hak akses, pewaralaba wajib mengurus surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW kepada Kemendak atau PTSP dengan persyaratan sebagai berikut. Permohonan pendaftaran STPW dapat diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri bagi yang pertama, pemberi waralaba berasal dari luar negeri. Kedua, pemberi waralaba berasal dari dalam negeri. Yang ketiga, pemberi waralaba dari waralaba luar negeri. Yang keempat, pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. Dan kelima, pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri. Sedangkan permohonan pendaftaran STPW diajukan kepada PTSP Kabupaten atau kota setempat dilakukan bagi penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, yang ketiga penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri. Atas permohonan tersebut nantinya akan diterbitkan STPW. Setelah itu, pemberi waralaba bersama penerima waralaba dapat membuat perjanjian waralaba. Oh iya, terkait dengan perjanjian waralaba ini, nantinya akan menjadi dasar penyelenggaraan waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Perjanjian waralaba ini harus dibuat dan atau tertulis dalam bahasa Indonesia atau secara bilingual ya. Hanya saja ketika bilingual harus ada ketentuan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari perjanjian waralaba tersebut. Berdasarkan Permendagri nomor 71 tahun 2019, perjanjian waralaba setidaknya harus memuat identitas para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan fasilitas pemberi waralaba, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, kemudian tata cara pembayaran, kepemilikan, selanjutnya penyelesaian sengketa,
tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian, selanjutnya jaminan, dan jumlah gerai atau tempat usaha yang akan dikelola. Setelah semua dokumen tersebut lengkap, nantinya kalian baru bisa menjalankan usaha waralaba ya. Sekian untuk video kali ini, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sedang membangun bisnis franchise? Apabila iya, maka semoga video ini dapat membantu kalian dalam membuat perjanjian tersebut ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Low Space supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oh iya, jika ada topik lain yang ingin kami bahas, teman-teman juga bisa menuliskan di kolom komentar ya. Semua referensi yang kami gunakan di video ini dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.